Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara setting mikrotik untuk pemula, cara cepat dan mudah setting mikrotik dan hotspot untuk pemula. Di sini saya akan menggunakan DHCP dan statik. Oke, di sini ada topologinya. Di sini sumber internet yang berasal dari modem, baik itu dari provider IndiHome, Psat, KBN ataupun KUBN. Nah, di sini sumber internet masuk pada Ether 1 pada mikrotik. Sumber internetnya masuk pada Ether 1 pada mikrotik. Ether 2 pada mikrotik kita gunakan untuk akses point dengan IP 192.168.2.20/24 ya. Kemudian Ether 3 pada mikrotik kita gunakan sekarang ini untuk laptop ya, dengan IP 192.168.30/24. Nah, di sini saya informasikan kepada teman-teman bahwa pada saat penyetingan mikrotik kita menggunakan laptop itu ini harus terkoneksi ke laptop. Supaya apa? Supaya bisa kita membuka aplikasi Winbox-nya. Kalau ini tidak terkoneksi, otomatis kita tidak bisa terhubung ke aplikasi Winbox untuk penyetingan mikrotik. Oke? Kalau untuk akses point bisa belakangan ataupun bersamaan juga bisa. Nah, di sini ada dua cara. Pertama DHCP, kita menggunakan DHCP client. Yang kedua DNS, kemudian NAT. Cara kedua menggunakan statik dengan IP yang akan kita buat nanti seperti ini, kemudian IP gateway-nya, DNS, NAT, dan root. Oke, kita lanjut pada penyetingan. Langkah pertama tentunya kita harus membuka aplikasi yang namanya Winbox. Setelah beranda Winbox terbuka seperti ini, kemudian teman-teman, nah di sini kan ada login bawaan standarnya itu ya admin, kemudian passwordnya masih kosong. Kemudian di sini ada MAC address. Kemudian teman-teman klik pada MAC address, kemudian klik connect. Nah, pada versi ini 7.1 kita diwajibkan untuk mengganti password mikrotik Winbox ini untuk keamanan. Nah, oke. Kita ditampilkan seperti ini supaya kita dianjurkan untuk mengganti dulu login dan password mikrotiknya. Oke, kita ganti. Kita masuk ke IP. Kemudian kita masuk ke sistem. Kemudian user. Oke. Kemudian arahkan ke tab user, kemudian klik tanda plus. Nah, di sini teman-teman bebas memberi nama apa. Kemudian saya di sini contohkan admin ya. Min 123. Kemudian grupnya juga harus dipilih pool. Grup kita pilih pool. Kemudian ini bisa kita copy saja untuk passwordnya. Oke, kemudian apply. Oke. Nah, di sini password sudah untuk login mikrotiknya sudah terbuat ya. Oke, kemudian ini bisa kita hilangkan atau disable atau kita hapus. Di sini saya hapus saja. Kemudian ini kita kembalikan lagi, kemudian Winbox-nya kita close dulu, kemudian kita buka lagi. Nah, di sini kita tambah admin 123, kemudian passwordnya kita copy kan, paste saja ya. Oke, kemudian tekan ini, diklik pada MAC address, kemudian connect. Oke, selesai. Setelah beranda terbuka seperti ini, teman-teman saya sarankan untuk mengklik pada interface untuk memberi nama Ether pada mikrotik. Ya, nah disinilah ada 5 Ether pada mikrotik yang saya gunakan. Saya menggunakan mikrotik RB450GX. Di sini terdapat 5 Ether ya. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, Ether 1 kita gunakan untuk jalur internet dari modem, bisa kita namai modem, dan 2 akses point, kemudian 3 laptop ya.
Oke, di sini Ether 1 kita gunakan internet. Kita beri nama internet. Ini bebas teman-teman memberi nama apa ya. Kemudian apply, oke. Kemudian sudah berubah. Terduga kita beri nama misalkan access point. Access point. Kemudian kita apply, oke. Kemudian Ether 3 kita klik 2 kali juga. Kemudian kita beri nama laptop. Kemudian apply, oke. Nah, saya rasa mudah ya teman-teman, ngerti ya pada sesi ini. Oke. Ya, perhatikan sudah ada identitas namanya. Oke, kemudian kita close, kita lanjut pada penyetingan. Nah, di sini kita masuk pada IP. Masuk pada IP, kemudian teman-teman klik 2 kali, kemudian ini kita arahkan kepada DHCP client ya. DHCP client, kemudian di tab client ya, kita tekan tanda plus ya. Kita tekan tanda plus, kemudian DHCP. Nah, di sini kita arahkan interface-nya pada Ether 1 internet ya, sumber internetnya. Oke, kita apply, oke. Ya, kita tunggu. Nah, setelah ada tulisan bound seperti ini menandakan sudah terkoneksi. Oke. Langkah selanjutnya kita menuju ke tadi DHCP client, kemudian DNS dan NAT ya, DNS dan NAT. Oke. Kemudian kita masuk ke IP lagi. Kita pilih DNS. Nah, di sini kita di servernya kita bisa isi ping Google 8.8.8.8. Kemudian di bagian bawah ini kita klik, kita bisa tambahkan 8.8.4.4.4 ya. Kemudian di ini all remote request-nya di klik saja, dicentang ya. Kemudian apply. Oke. Langkah selanjutnya kita masuk lagi ke IP, kemudian kita menuju kepada NAT. Kita buka di sini di firmware ya, kita firmware, kemudian di tab NAT, kita tekan ini diklik di tanda plus ya. Oke, kita klik tanda plus, kemudian general, chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya kita arahkan ke Ether 1 untuk internet. Kemudian action kita pilih masquerade. Oke, kemudian apply. Oke. Nah, sampai di sini penyetingan untuk DHCP sudah selesai ya. Sudah selesai. Sudah ya. Oke, kita cek cara mengeceknya seperti ini. Kita masuk ke menu terminal. Kita klik pada menu terminal. Oke, kita ulangi, kita klik pada menu terminal, kemudian kita ketik ping spasi 8.8.8 ya. Nah, di sini menandakan bahwasanya Mikrotik sudah terkoneksi dengan modem. Oke ya. Jadi ini settingan untuk DHCP ya. Settingan untuk DHCP saya rasa sudah selesai dan sudah terkoneksi dengan internet. Sekarang kita masuk pada settingan yang kedua, yaitu menggunakan statik. Teman-teman perhatikan, di statik ini sebenarnya sama saja, cuman di sini kita bedanya pertama di root. Yang kedua kita menentukan IP. Ya, kita menentukan IP dan kita memasukkan IP gateway-nya di root. Oke, kita mulai. Untuk settingan kedua yaitu menggunakan statik. Nah, ini sama ya teman-teman. Dalam penyetingan statik ini interface-nya juga sama kita gunakan, kemudian DNS juga sama, kemudian NAT-nya juga sama, NAT-nya sama ya. Oke, bedanya di sini saja teman-teman. Teman-teman masuk ke IP, kemudian masuk ke DHCP client. Nah, di sini bedanya teman-teman ya.
Di sini bedanya. Nah, di sini teman-teman diklik 2 kali. Nah, di sini muncul ya, ada status ya. Di sini status, kemudian teman-teman klik. Nah, disinilah IP-nya. Disinilah IP dari modem, yaitu IP gateway 1.1 ya. Seperti yang sudah saya cantumkan di topologi, IP gateway 1.1 ya. Oke. Untuk mempermudah teman-teman bisa setting ya. Ini teman-teman bisa copy. Oke. Copy saja. Nanti teman-teman bisa pastekan. Oke, di sini kita hapus saja untuk DHCP, kita hapus. Kemudian kita masuk pada IP, kemudian address. Nah, di sini kan masih kosong ya. Teman-teman klik tanda plus, kemudian masukkan IP tadi. Paste sudah ya. Kemudian ini interface-nya arahkan pada internet. Oke. Nah, di sini kemudian apply. Oke. Sudah. Di sini sama saja settingannya, cuman bedanya kalau pengertiannya, kalau untuk DHCP ini modem yang menentukan IP. Sedangkan untuk IP kedua ini yang statik, kita yang menentukan IP. Oke. Itu penjelasan singkatnya ya. Nah, di sini sudah terkoneksi untuk DNS dan NAT-nya sama ya. Nah, terus kita untuk statik perbedaannya, kita di sini masuk ke IP, kemudian kita cari root. Nah, disinilah kalau DHCP dia secara otomatis, tapi kalau statik dia kita arahkan lagi. Kita tekan tanda plus ini ya, kita klik tanda plus, kemudian di sini kita gunakan IP gateway-nya. IP gateway, nah ini IP gateway 1.1. Oke, kita klik saja ke 192.168.1.1. Nah, teman-teman apply. Oke ya, sudah seperti itu ya. Sudah untuk settingan statiknya ya. Kita cek terminal, kemudian kita ping. Oke. Oke, enter. Nah, di sini sudah terkoneksi juga ya. Oke, perhatikan sudah terkoneksi internet. Artinya modem MikroTik sudah mendapatkan jaringan internet dari modem. Oke. Nah, kita lanjut pada penyetingan hotspot ya. Kita lanjut pada penyetingan hotspotnya ini. Oke, kita lanjut pada settingan hotspot. Pertama kita menuju kepada IP, kemudian address. Nah, di sini kita tentukan dulu IP-nya, kemudian teman-teman klik saja tanda plus ini. Kemudian di sini 192 kita isi IP-nya 168.2.20/24. Oke, kemudian interface-nya kita arahkan pada access point ya, kemudian apply. Oke. Kemudian kita tekan plus lagi untuk membuat IP di laptop 192.168.3.30/24. Kemudian interface kita arahkan pada laptop. Kemudian apply. Oke. Ya, ini IP sudah terbuatkan seperti ini ya. Oke, paham ya? Kita lanjut untuk penyetingan hotspot. Nah, penyetingan hotspot sama semua ya, maupun settingan quit set, DHCP, statik itu sama. Settingannya sama untuk hotspot. Masuk ke menu IP, kemudian teman-teman pilih hotspot.
Nah, di sini server, teman-teman diarahkan ke hotspot setup ya. Hotspot setup, kemudian klik. Nah, di sini di interface-nya diarahkan pada access point yang kita gunakan untuk hotspot. Kemudian teman-teman next saja. Next. Nah, ini pembacaan DNS-nya 8 tadi, kemudian next lagi. Nah, ini wajib teman-teman isi, misalkan tutorial .com itu ya. Yang penting ada tutorial.com, tutorial.net, dan bebas, yang penting ada .com.net-nya ya. Kemudian next. Nah, di sini admin kita dikasih percobaan untuk login nanti hotspotnya dengan menggunakan user admin, kemudian passwordnya terserah kita mau isi apa. Ini hanya untuk satu user ya, untuk satu user. Kemudian passwordnya kita beri nama saja admin 123. Jadi ingat ini passwordnya ya. Kemudian next. Oke, selesai ya. Ini untuk hotspot ya. Nah, di sini kita cara mengeceknya, kita bisa masuk ke handphone. Kita masuk ke handphone, kita bisa cek. Nah, di sini kita bisa lihat. Saya di sini menggunakan access point hotspotnya dengan nama tutorial setting mikrotik. Kemudian kita klik saja. Oke. Nah, di sini telah muncul. Perhatikan, oke. Nah, disinilah yang kita isi admin, kemudian passwordnya admin 123 ya. Kemudian password kita isi admin 123, oke. Kemudian connect ya. Nah, di sini sudah terkoneksi ya, oke, sudah terkoneksi, yang sudah terhubung. Kalau kita tes menggunakan YouTube ya, sudah pasti bisa ya, oke. Sudah terkoneksi, oke. Sekarang penyetingan untuk laptop supaya terkoneksi internet. Nah, teman-teman masuk ke IP lagi, kemudian teman-teman cari DHCP server ini ya, DHCP server, kemudian lihat di tab DHCP, kemudian masuk ke DHCP setup. Teman-teman klik, kemudian arahkan interface-nya ke laptop ya. Kemudian teman-teman tekan next saja ya. Nah, di sini kita sudah mengkoneksikan laptop kita dengan Ethernet. Oke, di sini kita bisa cek lewat interface ya. Nah, di sini ada pergerakan. Nah, kalau teman-teman menggunakan laptop atau PC, di keyboard ada gambar Windows dan R tekan bersamaan muncul seperti ini ya. Teman-teman ketik ping spasi 8.8.8 plus min T ya, kemudian oke. Nah, kalau dia tidak terkoneksi seperti ini, teman-teman bisa cek dari pengaturan ya. Cek dari pengaturan. Nah, di sini pengaturan, teman-teman bisa cek di pengaturan ya. Oke. Masuk ke menu setting. Kemudian Ether, kemudian change adapter. Nah, di sini teman-teman bisa cek, masuk ke properties. Nah, di sini ini di obtain, diulangi, kemudian obtain. Nah, bisa teman-teman posisinya seperti ini, kemudian di oke aja ya, di oke, kemudian oke.
Nah, di sini sudah terbaca ya. Sudah terbaca. Kita mendapatkan IP, kita lihat di status. Nah, dia sudah mendapatkan IP 3.29 ya. Kita cek lagi pada menu keyboard, kita tekan gambar Windows dan R, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terkoneksi internet. Oke, teman-teman. Oke ya. Paham ya, teman-teman? Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu settingan mikrotiknya.